Ya, balik lagi ke konten gue guys. Oke, konten kali ini gue ingin ngebahas sih sebenarnya. Semua bermula dari ada orang yang nanya di TikTok gue. Ya kalau lu yang pada dari TikTok, follow gue harusnya lu udah pada tahu lah ya. Jadi ada yang nanya ke gue nih, kira-kira kalau gue apa namanya, kalau motor MX King yang 155 VVA masuk ke Indonesia, kira-kira gue bakal ganti apa enggak? Oke, ini pertanyaannya cukup menarik sih sebenarnya menurut gue. Jadi gue akan coba bahas ya. Nah, kalau dibilang gue bakal ganti apa enggak, tergantung. Tergantung ya. Kalau di TikTok gue jelas jawab enggak. Sama sih, gue juga kasih tahu jawabannya nih buat kalian masyarakat YouTube gitu ya. Jadi kalau gue bakal harus ganti banget nih motor nggak? Kalau gue ngelihat motor itu dari look ya pertama, udah pasti looksnya dulu. Ya itu. Tapi sebenarnya looks kedua sih. Yang paling pertama itu adalah gue mesti lihat kebutuhan gue paling pertama. Kira-kira yang gimana nih? Gitu. Nah, kebutuhan gue itu gue nggak mau motor matic ya. Yang dimana gue nggak mau kalau misalnya nyervis itu agak ribet ya, harus bersih bongkar-bongkar CVT segala macem kayak gitu. Gue nggak mau ya. Ya kalau ini kan enak rantai gitu, bisa di maintenance-nya lebih gampang kayak gitu. Terus yang kedua adalah jalanan akses gue lah gitu, jalanan yang selalu gue lewati. Gue jarang banget sebenarnya, walaupun memang gue cukup sering lewat-lewat jalan kayak gini. Jalan bagus sebenarnya, yang dimana harusnya bisa lah pakai bebek gitu ya. Tapi yang gue bilang ada juga jalanan-jalanan yang jelek yang sering gue lewatin, jadi pasti gue beli motor ini. Nah, udah tahu fungsinya kayak gitu, dan gue nggak mau ribet juga ya, karena motor kopling kayak gini, kopling itu kan rata-rata pada tangki depan gitu. Nah, gue nggak mau pakai tangki depan, jadi gue tetap mau tangki bawah. Nah, supaya apa pakai tangki itu? Supaya di depan gue bisa naruh barang kayak yang lu lihat gitu. Ya, itulah alasan gue akhirnya beli ini. Udah pada tahu lah ya kebanyakan. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya gue harus suruh gue ganti motor 155 nih, si MX King versi 3, gue rasa gue enggak sih. Nah, jadi kenapa gue bilang gue nggak akan beli? Ya, pertama dari desain. Pertama adalah desain motor MX King yang VVA itu. Nah, ini yang ini nih, ya. Lu juga udah bisa lihat di thumbnail gue sih harusnya. Nah, sama di sini, ya, sama di sini gue tampilin ya. Lu harusnya bisa lihat. Ya, kalau dari gue sih gue kurang suka banget modelnya. Nggak tahu kenapa gue kurang suka modelnya. Nah, pertama itulah modelnya aja sih gue kurang suka, nggak tahu kenapa ya, karena agak lebih gede. Terus desain lampunya yang menurut gue agak lucu juga gitu kalau lu perhatiin ya. Kalau dia kan masih keren gitu, kalau itu lampunya benar-benar cuman kotak kecil doang gitu. Terus ininya lebih gede gitu depannya, yang dimana gue kurang suka guys, gue nggak suka gitu ya. Pokoknya desainnya, bodinya dia gue kurang suka banget. Karena menurut gua yang ganteng itu ya dua inilah pokoknya. Versi 1 dan versi 2 ini menurut gua udah ganteng banget sih. Tuh, lo coba lihat tuh kan. Ganteng gitu. Gak tau kenapa versi 3 gua kurang suka gitu. Banyak orang boleh di TikTok suka banget kayaknya versi 3. Cuma kalau gua kurang suka. Dan pastinya Yamaha juga pinter juga ya menurut gua, kenapa dia gak turunin juga. Udah pasti motornya gak bakalan laku juga sih. Udah gak bakalan laku. Ini motor ganteng begini aja kayak gini, nggak terlalu laku gitu. Apalagi dia keluarin versi 3. Ya mendingan dia banyak kembangin Aerox, Nmax gitu aja kali ya. Karena biasanya orang yang beli motor ini nih menurut gua anomali juga, kayak gua mungkin ya. Anomali juga. Karena biasanya kalau orang-orang yang beli motor-motor gini nih bukan tipikal orang-orang yang kaum mendang-mending ya. Ini mah yang tahu-tahu aja. Ibaratnya kayak lu pengen punya motor kopling tapi lu nggak suka pakai tangki depan, masih ada ergonomisnya ya, makanya lu beli bebek sport kayak gini gitu. Atau lu beli Ayago ya, kayak Satria gitu ya, gitu ya. Makanya kenapa gua sih
secara body gue nggak suka. Tapi secara mesin gue suka karena mesinnya udah 155 VVA. Dia udah lebih apa ya, futuristik lah. Udah pasti lebih bagus dari ini. Dan lebih kencang pastinya, udah pasti itu. Karena itu baru beneran mesin R15 ditaruh ke motor segede gini gitu, plek-plekan tuh. Jadi secara kompresi, secara apa semuanya dibuat sama, cuman beda baju aja. Kalau ini kan seperti yang gue udah jelasin ya, ini mesinnya nggak sama guys, sama Vixion dan segala macamnya, beda ini. Makanya gue nggak setuju kalau ada orang bilang ini mesinnya sama, gue nggak setuju banget kayak gitu. Dibilang wah ini motor satu mesin berapa skin katanya, enggak ya, gue nggak setuju. Nah makanya kenapa gue akhirnya ya pilih ini gitu. Udah pasti gue pilih ini sih, gue nggak akan pilih si VVA itu gitu. Nah tadi itu secara looks pertama, baru yang kedua secara duit ya. Karena pasti kalau MX King yang itu turun atau yang itu dijual di Indonesia, itu harganya nggak mungkin murah ya, pasti nggak mungkin murah, itu harganya pasti mahal. Itu udah pasti di 30 something sampai 40-an juta itu bisa jadi tuh motor gitu. Yang buat gua udah nggak worth it ya, motor 150 cc tapi segitu gitu, harganya terlalu overpriced. Nah gua udah nggak ini dah, udah nggak deh gua gitu. Makanya gue nggak bisa deh ya gitu guys. Jadi kalau misalnya ditanya gue bakal ganti apa enggak, ya alasan gue tadi ya, gue nggak bakalan ganti sih kalau masih tetap kayak gitu. Mesin doang sih gue suka, cuman mesin ya sudah lah ya, gue mau pakai kenceng-kenceng gimana. Karena nih motor tempur, lu lihat sendiri tuh motornya kayak gitu ya, bawaannya banyak gitu ya. Jadi bukan motor apa ya, bukan motor kedua gue atau motor keberapa gue, bukan. Jadi ini memang motor yang gue pakai buat gue kerja, gue kemana warawiri gitu ya. Gitu sih guys. Jadi ya gitulah pendapat gue. Jadi kalau ditanya gue bakalan beli atau ganti, enggak sih, gue nggak akan ganti guys. Gue akan tetap pakai V2 ini. Oke, see you on next video.